Halo guys, kembali lagi di My Film Review. Kali ini kita akan mengupas sebuah alur cerita film yang berjudul Share or Die 2021. Film ini bercerita tentang sebuah pesan misterius yang harus dibagikan dalam waktu 1 menit atau mereka semua akan mati. Langsung saja kita masuki ke alur ceritanya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya dari My Film. Film diperlihatkan dengan seorang perempuan bernama Sarah. Ia sedang chattingan dengan mantan pacarnya yang bernama Tai. Namun tiba-tiba masuk sebuah pesan misterius dari Becca. Pesan itu mengatakan penerimanya harus membagikan postingannya atau mati dalam waktu 1 menit. Hitungan mundur pun dimulai. Sarah kebingungan. Dia pun mengabaikannya hingga tiba-tiba Sarah mengeluarkan darah dari mulutnya. Ia terkejut mendengar suara dari luar kamarnya. Ternyata itu adalah ibunya. Ketika Sarah menghampirinya, ia pun ditusuk dengan pisau dan tewas. Scene berpindah kepada dua orang perempuan bernama Jessica dan Monica. Ketika mereka berdua sedang santai di pantai, Jessica menerima pesan dari mantan pacarnya yang bernama Junior, dan ia merasa kesal dan terganggu. Sedangkan Monica menerima pesan dari temannya bernama Chad. Ia mengatakan kalau Sarah tewas karena sebuah aplikasi konyol yang harus dibagikan dalam waktu 1 menit atau mati. Di lain tempat, kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Becca. Dia menerima pesan dari Junior tentang pembunuhannya Sarah. Junior menuduh bahwa Becca yang telah mengirim pesan itu kepada Sarah. Di tempat lain, Junior dan Tai berencana untuk menangkap Becca dan Tai berencana untuk balas dendam karena Becca telah mengirim pesan misterius itu kepada pacarnya yaitu Sarah. Singkat cerita, Jessica dan Monica pun beranjak pulang dari pantai itu. Ketika mereka berdua di dalam mobil, Jessica menerima pesan misterius itu. Monica pun menyuruhnya untuk membagikan pesan itu. 1 menit hitungan mundur pun dimulai. Dari kejauhan ada sebuah mobil yang berlaju begitu kencang ingin menabrak mereka berdua. Untungnya Jessica sempat membagikan postingan pesan itu dan mereka berdua pun selamat. Di tempat lain, Becca yang sedang berjalan di luar rumah, ia diikuti oleh seseorang. Ia pun lari dalam sebuah gubuk hingga tiba-tiba Becca pun diculik oleh Tai dan Junior. Tai mengambil ponselnya Becca. Tai berencana untuk mengirim pesan misterius itu ke HP-nya Becca agar Becca tewas seperti pacarnya Tai yaitu Sarah. Scene berpindah lagi kepada seorang pria bernama Roma. Ternyata dia adalah seseorang yang masih hidup, yang berhasil melewati kutukan itu. Ia pun berencana untuk memusnahkan semua kutukan pesan misterius itu dengan cara meminta bantuan kepada Becca. Di tempat lain, Junior yang baru turun dari mobil, ia menerima pesan misterius itu. Hitungan mundur pun dimulai. Ia pun membagikan pesannya itu kepada mantan pacarnya yaitu Jessica, hingga ia selamat dari kutukannya. Sedangkan Jessica yang sedang video call dengan Monica serontak terkejut ketika menerima pesan misterius. Lalu Jessica merasa ada yang aneh dengan HP-nya. Monica pun memaksa Jessica untuk membagikan pesan itu. Namun naasnya Jessica terlambat dan ia pun tewas mengenaskan. Scene berpindah kepada Tai yang menerima pesan dari HP-nya Becca bahwa Roma meminta bantuan kepada Becca untuk memusnahkan pesan misterius yang menghantui mereka selama ini. Roma ingin berjumpa dengan Becca di suatu tempat. Tai dan Becca pun menyetujuinya. Singkat cerita, berjumpalah Becca dan Roma di sebuah danau. Roma berpesan kepada Becca jika ia ingin selamat dari kutukan pesan misterius. Ketika pesan misterius itu datang lagi, ia harus membuat postingan menceritakan tentang dirinya yang sebenarnya. Maka kutukan itu akan hilang.
Tai pun mengabaikannya. Ia menganggap itu hanya lelucon saja. Ketika Tai membawa pergi Beka, tiba-tiba ayah Beka menembak kepala Tai. Ternyata selama ini ayahnya Beka telah mencarinya. Mereka pun pulang ke rumah. Beka dan keluarganya kembali hidup bahagia. Hingga ketika mereka sedang makan malam, Beka menerima pesan misterius itu lagi. Ia pun bergegas masuk ke kamarnya. Lalu ia menceritakan tentang dirinya pada sebuah postingan. Kemudian waktu pun habis. Ia melihat apakah ada hal-hal yang aneh di sekitarnya. Beka pun menghampiri kedua orang tuanya. Ternyata semua sudah baik-baik saja. Kemudian ibu Beka menyuruh Beka untuk menelpon kakaknya. Ketika kakaknya melihat ada panggilan dari Beka, ia pun membuka HP-nya. Namun ada sebuah pesan misterius. Ternyata kutukan itu belum musnah dan film pun selesai.